Ya, silakan Bu Titin. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Bapak telah hadir di acara Focus Group Discussion khusus untuk prodi kepariwisataan yang kebetulan ini sudah hadir Kepala atau Ketua Prodi S1 Kepariwisataan Stefan, Ibu Indah. Kemudian telah hadir juga dari eksternal stakeholders atau juga kita panggil sebagai users, Pak Denny Yustiana dari PT Jesuita Jabar, kemudian Pak Ihsan sebagai General Manager dari UTC, kemudian Pak Yoni juga akademis juga praktisi sebagai operasional direktur operasional ya BUMD di Medan. Kemudian juga ada Pak Panji, Pak Emron, ya Pak Emron juga adalah doktoral di bidang manajemen, Pak Panji juga di bidang manajemen dan ekonomi, kandidat doktoral. Nah, baik sebelum kita mendengar bagaimana feedback atau masukan dari user kita dalam hal ini untuk memperkuat substansi isi perkuliahan dari kepariwisataan, barangkali Ibu Indah bisa di-share rancangan atau desain kurikulum yang akan kita laksanakan di setiap variabel. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah dapat berpartisipasi dalam FGD Kepariwisataan S1 Stipar Yapari. Nah, adapun tujuan dari FGD pariwisata ini kita ingin sharing, lalu ingin kita ada feedback dari stakeholder seperti apa tanggapan atau bahkan ada masukan mengenai kurikulum, apalagi ditambah S1 kepariwisataan di Stipar ini baru rencana akan diadakan, kita baru masih menunggu izin dari Dikti. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa menerima mahasiswa baru. Nah, sebelum itu tetap saja kurikulum itu kita harus siap. Jadi ketika penerimaan sudah bisa diterima, kurikulum itu kita sudah siap. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan langsung men-share. Ini sebenarnya kita juga sudah melaksanakan beberapa pertemuan bersama dosen pariwisata, sehingga yang bisa kita dapat adalah, saya share sebentar. Nah, kalau di S1 pariwisata, kita ada 4 profil lulusan, Pak, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah calon pendidik atau dosen. Nah, yang kedua adalah tenaga ahli konsultan pariwisata. Nah, kebetulan di sini mungkin berhubungan dengan Pak Denny, Pak Ihsan, dan Pak Yoni karena bergerak dalam bidang pariwisata juga. Pengelola pariwisata, di sini juga ada Pak Ihsan sebagai GM hotel. Setidaknya mungkin nanti bisa ada masukan bagaimana nih sehingga kita bisa menjadi pengelola pariwisata yang baik. Lalu ada asisten peneliti. Nah, ini adalah profil lulusan di S1 pariwisata rencananya. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk mata kuliah itu sama dengan Pak Emron manajemen, bahwa kita 8 semester. 8 semester yang diawali dari semester 1, semester 2, 3, 4, sampai 8. Nah, yang ingin saya share di sini, mungkin kita berangkat dari semester 1 dulu nih, Bapak Ibu. Ini ada, nah ini yang saya, dari yang sosiologi dan antropologi pariwisata sampai agama ini semester 1, Pak. Naik ke semester 2, semester 3, semester 4, dan selanjutnya. Nah, ini semua mata kuliah ini mencakup lulusan yang 4 tadi. Gitu. Jadi ada pariwisata, jadi ada konsultan pariwisata, ada pendidik, ada calon pendidik, dan ada peneliti juga, ada konsultan pariwisata. Nah, di sini saya minta terlihat jelas nggak, Pak? Jelas ya. Nah, di sini saya minta coba ada masukan atau misalkan tanggapan mengenai dari mata kuliah di semester 1 dulu deh. Maksudnya kalau misalkan saya minta dari mungkin misalkan contoh dari Pak Ihsan sebagai GM hotel, mungkin nanti profil lulusannya bisa ke yang
konsultan pariwisata. Nah, seperti apa Pak mata kuliah yang mungkin bisa ditambahkan atau misalkan ada yang perlu dirubah dari mata kuliah tersebut? Kalau bagi kita di industri masih tetap seperti yang Pak Denny sampaikan tadi, e-commerce harus sangat maju sekarang. Jadi ilmu e-commerce itu memang harus sudah dimiliki sama kita. Satu lagi, yang kedua itu mengenai ilmu kepersonalian. Banyak kita yang bisa ngajak orang kerja, tapi kita nggak bisa menilai gitu. Jadi paling dua itu aja bagi saya. Baik, Jadi, terima kasih. Mengenai e-commerce sama kepersonalian lagi. Oke, e-commerce dan kepersonalian. Baik, Ya. atur nuhun. Silakan Pak Denny selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Ini Bu. fokus ke pariwisata Pak ya? Ya, betul. Kalau, halo? Ya. Ya. Kalau saya melihat daripada target yang akan dicapai di Prodi Pariwisata ini, 4 target ya, kalau tadi dari Pak Emron 3 ini 4. 3, iya Pak. Saya pikir dengan 4 target ini apa tidak akan menjadi mahasiswa yang studi di Prodi Pariwisata ini apa tidak akan terlalu ini ya Bu ya? Akan apa nggak kurang fokus gitu maksud saya? Baik Pak. Sini calon pendidik atau dosen, artinya harus ada. Saya secara umum dulu ya Bu Indah ya. Iya boleh Bapak. Secara umum dulu. Kalau harapannya dari mahasiswa tersebut menjadi calon pendidik, artinya harus ada materi yang memang dia bagaimana dia tahu secara teoritis barangkali, tahu secara akademis. Mungkin muatan pedagogis barangkali ya Pak Denny. Ya, kira-kira begitu. Kalau harapannya diharapkan mahasiswa tersebut nanti lulusannya menjadi tenaga ahli konsultan pariwisata, ini harus lulusan tersebut harus memiliki wawasan memadukan antara teoritis, antara akademis dengan aplikasi. Kira-kira begitu pemahaman saya. Karena terus terang di luar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imron sendiri, saya juga ada beberapa warung sendiri yang memang bergerak di bidang konsultan manajemen dan konsultan hukum juga, Bu. Gitu. Kalau lulusan ini diharapkan ke depan menjadi pengelola pariwisata, maka mahasiswa dari awal studi harus diberikan materi-materi kuliah yang memang pariwisata ini menyangkut apa sih, gitu kan? Iya. Bagaimana cara mengelola ya? Tentu nanti kaitannya dengan manajemen tadi yang diharapkan dari Prodi Manajemen Pak Imron tadi, selaku insan pengelola kepariwisataan. Iya betul. Mohon dikoreksi Pak Ihsan ya. Iya Pak. Lalu kalau asisten penelitian, tentu ini juga terkait penelitian ini, bahkan saya melihatnya speknya lebih tinggi daripada ketiga tadi. Asisten seorang peneliti artinya dia juga harus memahami struktur akademisinya. Dia juga harus memahami operasional pengelolaan pariwisatanya. Bahkan dia juga harus bisa mengkompilasi dari ketiga rumpun tadi. Nah, sehingga barangkali saya melihatnya kalau memang harapannya 3 aspek ini bagus sebetulnya buat Stipar sendiri, Prodi Pariwisata ini ada 4 profil lulusan. harapan lulusan ke depan, tetapi barangkali apakah dengan keempat ini materi kuliah yang akan disampaikan apakah nanti terlalu general, kurang fokus, kira-kira begitu Bu Indah. Ini secara umum dulu ya, secara umum dulu. Nanti kita diskusi lebih mengkerucut lagi.
Sementara apa namanya pemahaman atau pendapat saya terkait dengan kurikulum pariwisata ini, Bu Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin menjadi catatan kita juga Ibu Indah ya. Ya, betul, Bu. Ini akan menjadi pertimbangan dalam mendesain kurikulum sehingga substansi ini juga akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan juga nanti profil lulusan nanti. Pak Yoni, silahkan Pak. Baik, Bu Titing, makasih. Bu Indah, Pak Denny, Pak Ihsan, dan Pak Embon. Tentang pariwisata, saya mungkin bisa menyampaikan sedikit bahwa kami di perusahaan dasar Pasar Medan, PD Pasar Medan itu ada namanya pasar wisata. Pasar wisata bagi kami ini mungkin masukan mungkin untuk kurikulum S1 pariwisata ini, kami perkenalkan produk-produk khas yang ada di Medan itu di pasar tradisional tersebut, seperti ikan sale, ikan teri Medan, bulu meranti, ucok durian begitulah, dan itu kita promosikan habis-habisan. Dan itu dengan harga yang agak yang murah, yang tidak dianggap oleh konsumen itu kita mengangkat-angkat lampu tinggi, dan itu kita sampaikan terus-menerus promosi tersebut. Kita siapkan informasi yang jelas dan juga kenyamanan dan keamanan bagi konsumen. Itu contoh bagi kami yang sudah mengelola sebuah pasar wisata. Dan alhamdulillah sambutannya bagus, Ibu. Sambutannya bagus. Makanya harapan kami di mata kuliah S1 pariwisata itu, entrepreneurship itu kami rasa 3 SKS ya, Bu ya? Iya. 3 SKS kami rasa tidak cukup. Karena memang entrepreneurship itu kan banyak aspek. Saya pernah mengajar di bisnis SBN ITB itu minimal 12 SKS untuk entrepreneur. Minimal banyak sekali. Karena memang harapan kita pariwisata itu kita punya orang yang ahli-ahli dalam mengelola wisata. Jangan macam batu malin kundang di Padang, daerah manis, dibuat patung batu, dijual kepada wisatawan ya. Patung batu pun orang lain bisa juga membuat. Dia ada kesan bahwa itu orisinil, ada ciri khas beda dengan yang lain, seperti Cina juga menjual tembok Cina, begitulah bukan. Jadi memang apa ciri khas satu hal yang bisa dijual di wisata itulah yang ditonjolkan. Dan itu memang bisa muncul oleh orang-orang yang berjiwa entrepreneurship. Makanya harapan kami mata kuliah entrepreneurship itu, jiwa kewirausahaan itu jangan 3 SKS. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditekankan, termasuk juga mungkin magang. Magang kan masuk juga di bagian entrepreneurship. Dia paham mahasiswa itu hasil yang di output yang didapatkannya dari kuliah entrepreneur itu tertanam di jiwanya bahwa dia bisa berperan di hal pariwisata tersebut. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoni. Ini juga menjadi catatan penting ya, Ibu Bapak semuanya. Nah, ini juga saya ingin dengar juga dari Pak Emron, karena kita khawatir nih Pak dengan konteks S1 dan D4. Nah, kita ini karena S1 konteks atau muatannya kepada sains, nanti D4 ada khawatir ini tumpang tinggi juga nih output kita akhirnya. Mohon diberikan ini arah. Ya, terima kasih. Ya memang kita sekolah pariwisata ini ada 2, ada yang vokasi atau terapan, itu di STP itu terapan dia. Nah, sedangkan kita keilmuan. Nah, memang itu harus dibedakan akhirnya. Memang kita di sini adalah lebih kepada para analisnya ya. Jadi sedangkan di D4 itu dia lebih banyak kepada teknisnya. Jadi tingkat teknis setara S1 tapi jadi D4 itu kan. Nah, jadi sama-sama sarjana tapi gelarnya juga sarjana terapan yang itu ya. Nah, sedangkan kita adalah sarjana keilmuan. Saya menanggapin apa yang dikatakan Pak Denny tadi.
ada benarnya juga ya, ini pemikiran saya Pak Bu Indah ya. Ya, kalau kita mau mencari calon pendidik, memang saya memahami apa yang dimaksud makna calon pendidik itu karena dosen itu harus S2, jadi dia calon ya, jadi ya. Tapi ada benarnya juga pendapat Pak Denny itu. Saya tidak perlu menanggapi hal itu ya. Tapi yang kedua, mungkin saya akan menanggapi yang tadi, konsultan manajemen pariwisata. Mohon izin Pak Denny, saya argumen sedikit ya. Jadi memang salah satu kompetensi di pariwisata itu adalah konsultan di manajemen pariwisata. Itu salah satu pilihan. Ya, banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh sertifikasi kompetensi BNSP itu. Nah, tapi saya lihat Ibu Indah ini memilihnya yang konsultan manajemen pariwisata tadi, Bu ya. Iya, Pak. Nah, jadi materi itu kalau saya baca tadi materi itu memang harus dirancang benar sehingga dia benar-benar nanti ahlinya ke konsultan manajemen pariwisata. Tapi ya saya kira mungkin udah dirancang ya Bu ya. Iya, Pak. Dirancang ya. Baik, terima kasih Pak Imran. Masih ada Pak Panji. Nah, mengenai pendidik juga saya ingat kalau di UPI, kebetulan saya juga ngajar di UPI, sekarang sudah ada prodi pendidikan pariwisata. Bu. Ya. Jadi kalau mereka memang fokus untuk menghasilkan para akademisi ya, pengajar SMK di bidang pariwisata. Nah, kita khawatir nanti mau kemana nih, atau hanya setengah-setengah, guru terjadi, industri terjadi gitu kan, nggak jadi KB gitu kan. Mangga Pak Panji, kesepuhan kita semua. Kesepuhan. Sebagai penasehat yang bijak. Jadi kalau semuanya sih ke arah profilnya Pak ya. Semua kurikulum itu mengarahkan ke profilnya, bagaimana nanti lulusan itu bisa tercapai gitu. Tercapai. Kita emang melihatnya ke konsultan pariwisata yang pertama, terus yang kedua apa tuh? Jadi konsultan pendidik, mengelola pariwisata, Pak. Mengelola ya. Iya. Saya rasa fokusnya sih ke dua besar itu, Bu. Kebetulan saya nggak masuk di tim ini, Bapak-bapak, Pak Denny, Pak Isan. Saya nggak tim pariwisata. Cuma kalau saya ini kan sih fokuskan kita ke konsultan pariwisata dan pengelola pariwisata. Jadi kalau pendidikan itu kan harus ada tahapan berikutnya, dia harus S2-nya gitu ya. Itu tidak memungkinkan, bisa untuk memungkinkan dia untuk menggunakan ilmunya ini juga gitu ke arah sana. Karena ini adalah S1-nya gitu. Yang teoretikal. Jadi fokusnya sih sebaiknya yang dua hal itu, Pak. Tiga hal. Yang terakhir peneliti, Pak. Peneliti. Asisten peneliti. Asisten peneliti itu bisa itu ya, bisa masuk. Karena itu ada bagian dari konsultan itu ya yang tadi gitu. Tiga hal itu. Tapi kalau untuk pendidik sih, sepertinya sih agak disampingkan dulu gitu. Yang tiga hal itu aja, Bu Indah. Kalau saya lihat ya tadi karena sempat dibahas tentang UPI ya, saja ada dua kelompok besar. Kedepannya itu mahasiswanya itu di kelompok pendidikan, gitu kan? Ada kelompok apa namanya kalau bahasa saya ini karena saya bukan praktisi pendidikan. Ada kelompok yang memang aplikasi betul. Ya katakanlah terapan tadi kalau betul. Salah satunya mereka punya manajemen catering, Pak. Nah, saja agar fokus gitu kan. Dia membagi dua kelompok besar sistem pendidikannya gitu. Gitu kan. Nah, kalau tadi saya lihat di kurikulum yang ditampilkan oleh Bu Indah mencoba menyatukan kelompok besar tadi yang ada di UPI menjadi satu. Khawatir nanti ke depan hasil pelajarannya atau mahasiswa lulusan daripada SIPAR khusus di prodi pariwisata ini, mereka gamang ke arah mana dia larinya gitu kan? Tidak jelas ya? Tidak jelas, sehingga
apa ya, yang dia ini jadi tidak fokus gitu, maksudnya seperti itu. Kalau memang outputnya akan ke arah akademisi, maka kurikulumnya akan fokus kepada akademisi, laiknya seperti UPI, kira-kira begitu. Kalau memang kepada praktisi, maka kurikulumnya harus lebih banyak kepada praktisi. Terlepas daripada ada istilah MKDU gitu kan. Iya, betul. Itu kan ada wajib Pak ya. Iya, betul. Proporsi itu memang sudah ada aturan. Tetapi apa namanya, bobotnya, bobot praktisi sama bobot akademisi ini harus fokus, harus jelas. Kalau Stipar memang prodi kepariwisata ini lebih cenderung kepada akademisi, maka kurikulum yang harus disajikan bobotnya harus banyak kepada akademisi di samping MKDU dan MKDK. Kalau memang fokus kepada praktisi, maka praktisi yang harus lebih banyak. Sehingga akan jelas, karena hari ini saya memang salah satu penganut generalisasi. Artinya saya bukan orang senang spesialis. Oke. Tetapi pada kenyataannya, kalau di dunia pendidikan itu harus fokus, harus spesial gitu. Sehingga ke depan barangkali ini akan menjadi satu harapan ke depan di Stipar. Kenapa tidak ke depan Stipar juga membuat prodi yang memang khusus akademisi seperti itu. Iya. Gitu. Nah sekarang Stipar ini di prodi pariwisata mau ke arah mana? Akademisika atau praktisika gitu kira-kira itu tambahan dari saya Bu Titing. Terima kasih. Baik, nuhun sekali Pak Denny, ini masukan yang luar biasa nih buat kita semua, terutama mungkin Ibu Indahnya, karena pimpinan kami juga memberikan arahan bahwa distinctive competencies kita sebagai prodi S1 pariwisata dibandingkan dengan kampus lain itu apa gitu kan. Sehingga masukan Ibu Bapak di sini menjadi feedback yang akan kita gali terus gitu Pak. Sehingga nanti ketika kami sudah mendesain akhir kurikulum, oke, Stipar punya ciri khas ini gitu misalnya. Nah, ini thank you banget Pak Denny. Ini udah mulai agak ini ya Bu Indah ya. Sudah mulai ada pencerahan ya. Sehingga nanti Bu Indah ketika menyampaikan kepada pimpinan punya bekal bahwa ini sebagai input daripada stakeholders nantinya gitu. Iya, betul. Gitu. Oke, barangkali silakan ada masukan yang lain sebelum di closing. Sebelumnya saya ingin menanggapi dari keseluruhan ya, Bu Titing izin. Ya, Pak Denny, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelumnya terima kasih nih melihat atau mendengar dari paparan Bapak Ibu bahwa mungkin saya bisa dari 4 profil lulusan ini mungkin nanti akan lebih difokuskan ya Pak ya, karena mungkin ini sebenarnya sudah dipaparkan kepada pimpinan, tapi beliau masih belum final juga gitu. Nah makanya untuk adanya FGD ini sehingga saya mulai agak ada dapat pencerahan nih Pak bahwa emang sih sebenarnya bagusnya itu profil lulusan itu antara 2 dan 3 ya Pak Emron ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak juga kita nggak fokus gitu nantinya. Betul sekali Pak Denny ya. Jadi terima kasih sekali. Mungkin ini masukan yang sangat baik nanti ke depannya. Semoga ini menjadi masukan untuk perubahan kurikulum yang lebih baik lagi pariwisata. Gitu Bu Titing. Ya, hatur nuhun Ibu Indah. Masih ada masukan yang lain? Silakan. Ini sudah berapa jam Pak Emron? Kasihan. Tadi janji berapa jam? Iya, Pak, ya. Pak Denny, Pak Isan. Dari Medan ini. Sedikit lagi memberikan gambaran aja. Silakan Pak Denny, silakan. Ini seneng ya Pak ya? Ya, saya ke depan berharap saya juga menambah kesibukan lagi nih dengan bantuan Prof. Emron. Siapa tahu saya jadi bagian amin, jadi Prof. Kelompok akademisi gitu. Udah selesai sekolahnya nih. Iya. Ya, satu lagi kalau tadi saya memberikan ilustrasi karena tadi Bu Titing menyampaikan UPI. Sekarang ini perguruan tinggi ini sudah memang fokus. Bagaimana saya melihat STT Telkom dia berani membuat jurusan baru yang memang fokus. Gitu. Kalau dia misalnya saya lihat ada di bidang rekayasa IT, itu benar-benar dia belajar rekayasa IT sehingga memang nanti lulusannya memang terampil. Nah inilah ke depan
yang saya tangkap ini berdasarkan kebutuhan di lapangan tentunya, Bu Titing, Bu Indah, Pak Emron, Pak Yoni, Pak Ihsan dan Pak Panji. Kebanyakan, mohon maaf, hari ini lulusan S1 kita ketika mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja, mereka jujur saja saya melihat agak gampang mengaplikasikan apa yang dia dapat selama masa pendidikannya di dunia kerja gitu. Saya juga lama juga di bidang SDM, Pak Ihsan. Saya lama mengepalai SDM di salah satu perusahaan. Sehingga saya melihat inilah salah satu kelemahan pendidikan, sistem pendidikan kita yang tidak mengedepankan aplikasi. Mereka lebih banyak dijejali dengan ilmu teoritis, lebih dijejali dengan arahnya ke akademisi gitu. Padahal aplikasinya ini yang lebih penting di lapangan gitu. Nah, sekarang saya melihat TELU, lalu Presiden University yang mereka kurikulumnya memang ke arah aplikasi. Ini yang diharapkan, karena saya pikir cukup di dalam materi kuliah ini, di dalam kurikulum ini ada MKDK dan MKDU. Sisanya harus memang bagaimana mahasiswa ini ke depan dia bisa mengaplikasikan dengan mudah apa yang dia dapat di perguruan tinggi ini. Sehingga 4 tahun, 5 tahun dia belajar di S1 tidak mubazir, kira-kira seperti itu. Saya mencoba mengkompilasi beberapa yang saya temukan di lapangan. Saya rekrut orang, saya hire orang untuk menduduki suatu posisi di salah satu misalnya jabatan tertentu. Kalau lulusan yang baru itu agak sulit memahami aplikasi di dunia kerja. Barangkali ini bisa sepaham dengan Pak Ihsan dan Pak Yoni, gitu kan? Mereka baru bisa tune in dari apa yang mereka dapat pendidikan di sekolah dengan dunia kerja, at least 1 tahun, Bu. Baru mereka bisa tune in. Iya. Yang cepat, yang cerdas, ya let's say 6 bulan dia baru bisa membuka apa yang dia tahu di dunia pendidikan dengan di dunia profesi atau di dunia kerja. Nah ini saya selama ini melihat bahwa berharap kurikulum ke depan ini lebih cenderung kepada begitu. Kecuali memang dari awal fokusnya adalah kepada akademisi, barangkali seperti itu. Demikian tambahannya barangkali Bu Titi, Pak Wita. Ya baik, terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Jika saya boleh memberikan respon juga, berarti alangkah baiknya juga Bu Indah masukkan ini kurikulum antara kita desain dengan yang dibutuhkan oleh industri, kita ada semacam bridging jembatan. Barangkali dengan apakah masih ada KKI atau apa Bu Indah, kuliah kerja industri? Nah, KKI di situ di kurikulum saya masih KKN, Bu. Oh, KKN. Tapi, ya. Mungkin jadi ke KKI harusnya juga gitu ada gitu kan. Ke industri ya. Ini akan menjadi sebuah jembatan gitu kan jadinya. Jadi misalnya jadi anak-anak siap kerja ya. Biasanya kan kalau di prodi Pak Emron, kakak itu kurang lebih 1 kali ya Pak Emron 2-3 bulan, KKN 1 bulan. Nah, kebetulan saya di APPM ngurusin itu gitu kan. Nah, barangkali ini karena output akhirnya mereka biar cepat peka di industri, barangkali ada penambahan turning waktu untuk adapting pada di industri di lapangan, barangkali Bu Indah gitu ya. Iya, betul Bu. Misalnya, silakan mahasiswa ke lapangan baik ke industri hospitality atau mungkin seperti PT Jaswita juga kan itu berkecimpung di bidang tourism kan salah satunya.